Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Hasrun Hamid SPD, mahasiswa PPG Transformasi BES 3 tahun 2025 di LPTK Unwali Songo Semarang dengan NIM 250311702118. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Seram bagian Barat pada kelas 3 dengan mata pelajaran matematika materi pengukuran panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah semuanya kita sehat-sehat. Sehingga kita dapat berkumpul di sini. Selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Satu orang pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Amin. Ya, terima kasih kepada Ananda Fatur Rahman. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya, Pak Guru cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir? Semua hadir? Coba. Ya, semuanya hadir. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi panggul ibuku. Bangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwa untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk mengetahui pemahaman awal siswa-siswi sekalian, kita akan lakukan tes diagnostik. Materi pengukuran ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kita. Ya, contohnya, misal ketika tukang jahit mau melakukan penjahitan, dia harus ukur kainnya. Dia harus ukur kainnya. Kalau ya, kemudian kalau tukang bangunan untuk mau merancang bangunan seperti sekolah ini, dia juga harus mengukur supaya besinya itu pas. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama menyebutkan contoh satuan baku. Apa itu contoh satuan baku? Contoh satuan baku yaitu meter, sentimeter, atau kilometer. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan ini yang namanya satuan baku, meter, kilometer, dan sentimeter. Yang kedua, mengukur panjang benda menggunakan satuan baku. Kamu sudah pernah ukur satu benda dengan satuan baku belum? Nah, contohnya seperti yang dilakukan oleh Bapak Tukang untuk mau mengukur bangunan, memastikan bangunan itu pas, maka dia harus mengukur dengan meter. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran kita yaitu menyelesaikan soal pengukuran panjang secara sederhana. Ada yang pernah tahu tentang pengukuran? Sudah pernah melakukan pengukuran? Sudah. Perhatikan apa yang ada di layar. Pertanyaannya, apa yang kamu lakukan jika ingin tahu panjang suatu meja? Coba, bagaimana cara kamu untuk mengetahui panjang suatu meja? Caranya bagaimana kamu? Nah, iya. Itu kalau kita menggunakan jengkal, itu hasilnya dia tidak akan sama dengan yang lain. Makanya jengkal itu tergolong satuan yang tidak baku. Satuan yang tidak baku, contohnya jengkal. Di samping jengkal ada hasta. Ini satuan yang tidak baku. Depa, satuan yang tidak
yang tidak baku. Dulu orang tua-tua kita sebelum ada namanya standar baku, mereka mengukur segala sesuatu itu menggunakan hal-hal yang tidak baku. Contohnya tadi depa, jengkal, hasta, siku. Ya. Menurut kamu, mana yang lebih baik, mengukur panjang dengan langkah kaki atau dengan alat seperti penggaris? Mana yang lebih pas? Penggaris. Karena penggaris itu adalah salah satu contoh alat mengukur panjang. Kalau kita menggunakan langkah kaki, itu setiap orang hasilnya tidak akan pernah sama. Hasilnya tidak akan sama. Makanya harus dilakukan pengukuran dengan alat ukur yang baku. Apa contoh alat ukur yang baku? Contohnya seperti mistar. Ini mistar, alat ukur yang baku untuk mengukur yang panjang, alat panjang. Yang kedua, ini apa ini? Ini meteran roll. Untuk mengukur apa? Untuk mengukur apa? Mengukur panjang atau mengukur berat? Mengukur panjang. Selanjutnya, alat ukur panjang. Jadi, kalau kita mengukur suatu panjang benda, kita menggunakan alat. Alat untuk mengukur panjang benda itu adalah salah satunya meteran. Ada penggaris. Kalau meteran ini biasanya digunakan oleh bapak tukang. Alat meteran roll digunakan oleh bapak tukang untuk mengukur benda-benda supaya dia pas ukurannya tepat, supaya tidak terjadi kesalahan. Yang berikutnya selain ada meteran roll, mistar, ada yang namanya juga meteran pita. Ada yang tahu ini apa? Meteran apa? Pita. Ini meteran pita biasanya digunakan oleh tukang apa? Menjahit. Iya, tukang menjahit. Orang yang melakukan penjahitan baju harus menggunakan meteran pita. Supaya kenapa? Supaya hasilnya pas, tepat, tidak ada kesalahan. Ya. Ya. Berikutnya adalah cara mengukur dengan penggaris. Pernah kamu menggunakan penggaris sebagai alat ukur? Ya. Sudah pernah? Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tempelkan benda, misalnya buku ini. Kita tempelkan mistar, pas dia berada di tempat angka 0. Perhatikan ada angka 0 kalian? Ada. Tepat di angka 0, kita atur seperti ini. Baru kita lihat hasilnya di ujungnya. Di ujung ini, pas angka berapa dia tunjuk? Angka 20. Berarti panjang buku ini sama dengan berapa? 20 cm. Itu adalah sebuah pensil yang akan diukur menggunakan penggaris. Lihat baik-baik. Nah, ujung pensil kita tempelkan pas di angka 0. Selanjutnya di ujung yang lain tepat berada di angka 10 cm. Perhatikan, berarti panjang pensil kita ada berapa? Sama dengan 10 cm. Ya, contoh yang lain, kita akan mengukur kuas menggunakan mistar.
ujung yang satunya dia pas harus berada di mana? Di angka 0. Harus di angka 0. Ujung yang satunya hasilnya berapa? Berarti panjang kuasa sama dengan berapa senti? 15 senti sesuai dengan angkanya tadi itu. Yang kedua menggunakan penggunaan meteran roll. Ya. Yang kedua meteran roll. Mengukur papan tulis bisa tidak menggunakan mistar? Bisa tidak? Tidak bisa. Makanya kita membutuhkan alat yang lebih panjang. Misalnya meteran apa ini? Meteran roll. Nah, yang biasa digunakan oleh bapak tukang. Lalu kita ukur, harus dia berada tepat di angka 0. Berarti papan tulisnya sama dengan berapa ini? Yang baca? Ya, angkanya ada 1 meter 20 cm. Berarti panjang papan tulis sama dengan 1 meter 20 cm. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembagian kelompok. Untuk lebih mudah memahami materi, maka kita akan membagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan hasil tes diagnostis tadi. Ya, sekarang kita akan bentuk kelompok seperti yang sudah disebutkan namanya tadi. Silakan berkelompok sesuai dengan namanya masing-masing. Sekarang sudah dibentuk kelompoknya. Kelompok yang pertama, kelompok mahir. Sudah mahir. Yang kedua kelompok berkembang. Yang kedua kelompok perlu bimbingan. Itu namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Halo. Ya. Untuk mengerjakan LKPD, maka harus diperhatikan dulu langkah-langkahnya. Ya, coba perhatikan. Di situ ada alat dan bahan, meteran, penggaris, dan pita. Ya, langkah kerjanya, perhatikan, ada langkah kerja di situ. Baca dan cermati setiap instruksi yang ada pada LKPD. Kemudian diskusikan dengan kelompokmu. Kemudian diskusikan beserta kelompokmu sebelum menjawab. Gunakan buku atau sumber lain untuk memperkuat jawaban. Sajikan hasil diskusi, gambar dan penjelasan. Ya, lembar kegiatan eksplorasi. Kamu tadi amati itu benda-benda yang ada tadi, ada papan tulis, ada meja, ada pensil, ada pintu dan jalan. Nanti dijawab dulu pertanyaannya, toh. Menurut kamu apakah semua benda itu cocok diukur dengan sentimeter? Nanti jawabannya di sini kamu diskusikan bersama teman, toh. Dan ini yang kedua, kapan sebaiknya menggunakan meter atau untuk apa kita gunakan kilometer? Nah, nanti di sini dijawabnya. Baru setelah itu kita masuk di eksperimen untuk mengukur benda-benda yang ada. Ada pensil, ada buku, ada meja dan pintu. Ya, toh. Nanti ukurnya pakai ini. Nah, kamu pakai ini juga. Di sini kelompok. Perhatikan anunya ini. Ini ada apa saja? Ya, ada pensil. Ada apa ini? Ada papan tulis. Ada apa? Lapangan. Tugas kalian diskusikan dalam kelompok kecil ini. Apa semua benda di atas bisa diukur dengan penggaris. Satuan panjang apa yang cocok yang digunakan untuk benda-benda ini tadi. Pensil. Mana pensil? Ya. Pensil ini ketong ganti dengan pena. Ini apa?
Buku. Ini apa? Meja. Buku tulis. Sekarang meja. Mana meja? Ah. Ukur meja pakai mistar. Coba ukur. Ingat, mistar ini ukurannya ada 30 cm. Lihat ujungnya. Berapa tuh? 30? 30 cm toh? Meja ini 30 cm. Mistar ini 30 cm. Sekarang kita ukur apa tadi? Ukur meja. Nah, meja. Kita ukur. 1. Oh? 2. Tambah ini berapa? Berarti panjang meja sama dengan 2 kali mistar. Oh, mistar tadi berapa? 30. 30. Ayah, udah meter. 2 saja 2. Nah, nanti di sini satuan yang digunakan apa? Di sini contoh pensil tadi. Saya apa? Pak Guru angkat di atasnya. Kemudian di bawahnya, coba perhatikan di bawah. Nah, lihat hasilnya berapa itu? 100. Ah, berarti panjang papan tulis berapa? 22 cm. Ya, silakan ditulis hasilnya di buku. Nah. Karena tidak ada pensil, Katong ganti pensil dengan pena. Mana pena? Mana pena? Ah. Cengat apa? Siapa yang suruh kamu tadi suruh papan tulis? Cari yang ada di situ, buku, pensil, meja, dan pintu kelas. Nah. Siapa di sini yang ukur? Ini ukur apa ini? Pensil. Pensil sengaja ketemu ganti dengan pena. Nah, cara ukurnya bagaimana? Ini mistar. Satu orang bikin. Ukur tempelkan, ini pensil. Tempelkan di tempat di ujung garis nol. Nah, pakai pena ini sudah. Lihat. Berapa hasilnya? Ah, 2 M. Ah, itu sudah hasilnya di situ. Tulis satuannya di sini. Hah? Satuannya M atau meter. Meter. Duduk. Pak Guru sudah. Nah, pertanyaan berikutnya yang di bawah ini. Mana yang lebih panjang, meja atau papan tulis? Mana yang lebih panjang, meja atau papan tulis? Nah, jawabnya di sini. Jelaskan dengan kalimat matematika sederhana. Berarti di sini teman jawaban di sini. Setelah kalian melakukan pengukuran dan hasil kerja kelompok kalian, sekarang akan kita tampilkan ke depan. Sekarang tugas kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kepada kelas kelompok 1 dipersilakan. Salam. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, lanjut. Ya. cm atau sentimeter. Ya, yang kedua berikutnya. Ya,
Berikutnya, meja berapa? Ya. 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 Kita berikan aplaus semua kepada kelompok 1. Ya, silakan duduk. Ya. 2 meter. Ya. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Sekarang giliran kelompok 3. Kita persilakan kepada kelompok 3 untuk membacakan hasil kerjanya. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Langsung. Ya. Ya. Senti. Ya, terus ya, lanjut. Ya, sudah. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Silakan. Terima kasih atas hasil kerja yang telah kalian laksanakan, yang telah kalian kerjakan. Mudah-mudahan apa yang kalian kerjakan bisa kalian mengerti. Sekarang kita masuk pada kesimpulan kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, jadi kalau kita mau mengukur benda, misalnya pena, itu kita harus menggunakan apa? Untuk mengukur benda, misalnya pena, kita akan mengukur pakai apa? Ya, pakai penggaris. Kalau benda yang sudah panjangnya lebih dari penggaris, maka kita akan mengukur pakai apa? Pakai? Kalau iya, kita menggunakan alat ukur pita. Kalau kita mau ukur papan tulis pakai apa? Papan tulis apa nih? Papan tulis atau pintu? Pakai apa? Pakai meteran roll. Jadi kegiatan kita pada pagi hari ini yang pertama adalah kalau kita mengukur benda yang kecil itu menggunakan mistar, kalau yang sudah panjang menggunakan meteran roll. Ya, satuan dari mistar itu apa? Satuan dari mistar itu apa? Sentimeter. Ya, yang kalau meter yang lebih panjang, dari pintu kita gunakan apa? Meter. Ya, untuk itulah kesimpulan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, untuk menguji kemampuan pemahaman terhadap materi yang kalian lakukan, maka kita akan lakukan namanya ujian evaluasi pengetahuan. Ya, ini masing-masing kerjakan. Masing-masing dikerjakan sendiri supaya kita mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah diberikan tadi. Ya, masing-masing satu. Tulis namanya, dikerjakan. Ya, tes ini bertujuan untuk mengukur apakah kalian sudah paham terhadap kegiatan yang tadi. Hari ini tadi kita melakukan pengukuran panjang. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pengukuran berat benda. Kegiatan proses belajar kita pada pagi hari ini sampai di sini, dan satu orang pimpin doa untuk menutup kegiatan kita.
Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu. Wa amilus solihati. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Silakan duduk. Ya. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka kegiatan proses belajar kita pada pagi hari ini kita anggap sudah selesai. Dan akhirnya Pak Guru mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.